Hello guys, hari ini masih lagi berkaitan mengenai berita Su-35 di Indonesia. Di mana kalau kita tengok judul video daripada kali ini, Amerika panas. Rusia sudah persiapkan paket komplit jet tempur Su-35 ke Indonesia. Wow, dijangkakan akan tiba pada tahun ini. Wow, betul guys. Hello guys, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Welcome back again to my YouTube channel guys. Aku Musa dan ini channel YouTube aku, Musa bin Muhammad Dirin Channel. Yang baru saja masuk ke channel YouTube aku atau yang sudah subscribe channel aku sejak dulu lagi dan kembali ke channel aku untuk menonton video di channel aku mengucapkan ribuan terima kasih guys. Tapi yang belum lagi klik button subscribe, please to klik button subscribe, like dan komen di bagian komentar di bawah. Bagi subscriber ataupun viewer-viewer di luar sana yang sentiasa menyokong Musa Channel, aku mengucapkan ribuan terima kasih guys. Kamu memang awesome, mantap, terbaik. Aku sentiasa mendoakan semua di luar sana agar dipermudahkan segala urusan, dibukakan pintu-pintu rezeki, dihindarkan, dijauhkan daripada segala malapetaka dan juga dihindarkan daripada wabak COVID-19. Amin amin ya rabbal alamin. Guys, seperti biasa hari ini kita akan buat sedikit video reaction di channel. Kejap kalau kita tengok di channel update pertahanan. Kalau kita tengok judul dia, Amerika panas. Rusia persiapkan paket komplit jet tempur Su-35. Memang ready untuk di-post ke Indonesia. Kalau kita tengok, dijangkakan tiba pada tahun ini. Wow. Kalau kita tengok, durasi video ini 9 minit. Kita tengok dulu video ini untuk kita tahu sama ada hoax ataupun sebagainya. Jom. Tapi sebelum itu, jom komen di bagian komentar di bawah pendapat kalian mengenai video kita pada kali ini. Jom guys. Mereka panas guys, memang panas. Inilah Su-35 daripada Rusia. Harap-harap jadi kenyataanlah Su-35 masuk ke Indonesia guys. Sebab sebelum ni banyak betul berita yang hoax kita dengar. Sebelum kita membahas lebih lanjut, kami ingatkan agar penonton setia update pertahanan untuk dapat menonton berita ini sampai habis, agar dapat memahami isi beritanya. Untuk kita paham. Dilansir dari laman berita resmi zonajakarta.com, masih tarik ulurnya pembelian jet tempur Sukhoi Su-35 oleh Indonesia menimbulkan beribu pertanyaan. Pertanyaannya sederhana, kapan Su-35 datang ke Indonesia? Karena sudah bertahun-tahun pembelian Su-35 yang dilakukan oleh Indonesia molor. Padahal Angkatan Mesir yang memesan belakangan malah sudah mendapat Su-35. Lebih gila lagi China, di mana Beijing berani memesan banyak Su-35 dengan paket full. Indonesia padahal cuma pesan 11 unit saja. Namun baru-baru ini terdengar isu dan berbagai macam berita dan sumber-sumber di media sosial, yang mana Rusia telah mempersiapkan paket komplit untuk Indonesia yang diperkirakan tiba akhir tahun ini. Seperti apa kelanjutan beritanya, apa benar Su-35 dikirim akhir tahun ini? Mari kita kupas berita ini sampai habis. Jom. Tak semuanya salah Jakarta. Karena saat hendak membeli datanglah Amerika Serikat dengan ancaman sanksi CAATSA bila Indonesia nekat membeli Su-35. Sanksi ini pun sudah diketahui hampir semua masyarakat Indonesia. Amerika Serikat akan menjatuhkan sanksi apabila Indonesia membeli terus melakukan pembelian Su-35 karena Amerika takut kalau Indonesia jadi semakin kuat. Hal ini perlu diwaspadai karena nilai perdagangan Indonesia dan Amerika Serikat sangat besar dan bisa rusak apabila CAATSA dijatuhkan. Selain itu, ternyata Rusia juga belum memutuskan akan menerima komoditas apa saja yang akan mereka pilih untuk skema imbal dagang alias barter Su-35 dengan Indonesia. Diketahui jika Indonesia membeli Su-35 dengan imbal dagang 50% komoditas macam minyak sawit, kopi hingga biskuit.
50%-nya lagi Indonesia akan membayar dengan uang ke Rusia dengan nilai total 1,14 miliar dolar AS. Wow. Nota kesepahaman imbal dagang ini sudah ditandatangani kedua negara pada 2017 lalu. Lama sudah. No, I'm asking. Yes, 35. Yeah. Padahal dua negara itu sedang diancam sanksi CAATSA karena membeli alutsista dari Rusia. Tapi Amerika Serikat bisa memberi pengecualian asalkan apa yang mereka punya untuk melawan China. Polemik pembelian jet tempur Sukhoi Su-35 Indonesia pun demikian. Amerika mengancam sanksi kepada Jakarta. Dikutip dari military.com, namun mantan Menteri Pertahanan Amerika Serikat, Jim Mattis menjelaskan jika negaranya tak boleh sembarangan menjatuhkan sanksi CAATSA kepada Indonesia. Karena dengan dukungan militer Amerika Serikat dan diperbolehkannya Indonesia memiliki jet tempur Su-35 bisa digunakan melawan China. Ada negara-negara di dunia yang mencoba untuk berpaling dari senjata dan sistem yang sebelumnya bersumber dari Rusia, kata Mattis pada tahun 2018 lalu saat menjabat Menteri Pertahanan Amerika Serikat di hadapan Komite Angkatan Bersenjata. Kita hanya perlu melihat ke India, Vietnam dan beberapa negara lain untuk menyadari bahwa pada akhirnya kita akan menghukum diri kita sendiri, kalah melawan China di masa depan dengan kepatuhan ketat terhadap CAATSA, tambah Mattis. Ia melihat jet tempur Su-35 bisa dimiliki Indonesia di mana dengan koridor-koridor tertentu salah satunya untuk menjaga Natuna dari gangguan China. Indonesia, misalnya, berada dalam situasi yang sama, mencoba beralih ke lebih banyak pesawat kami, sistem kami, tetapi mereka harus melakukan sesuatu untuk mempertahankan warisan militer mereka, Su-2730 ke Su-35, kata Mattis. Tapi belum diketahui apakah saat ini saran Mattis bakal didengar oleh Joe Biden dengan mengizinkan Indonesia memiliki Su-35 dan terhindar dari sanksi CAATSA. Dikutip dari Sina.com, para pilot Angkatan Udara China yang pernah mengoperasikan Su-35 juga turut mengeluarkan pendapatnya. Yang jadi masalah fatal menurut pilot Angkatan Udara China ialah radar Irbis E pada jet tempur Sukhoi Su-35. Irbis E yang masuk dalam kategori radar PESA, atau Passive Electronically Scan Array, dinilai tidak bisa mengukur jarak serta mengunci sasaran secara tepat. Namun, Angkatan Udara China kemudian malah memilih mengendarai jet tempur buatan lokal yakni J-11D, J-10 dan J-16 di mana nama pertama merupakan ciplakan dari Su-35. Alasan mereka sederhana, karena J-11D sudah dilengkapi radar AESA. Patut dicurigai, pernyataan China ini karena sedari dulu Beijing kerap menjelek-jelekkan produk militer Rusia dan mengklaim hasil ciplakannya lebih baik. Setidaknya TNI Angkatan Udara tak akan terpengaruh, hal ini dalam keputusannya mengakuisisi jet tempur Su-35. Hal itu dilaporkan pada tahun 2019 lalu, saat kapal induk China Type 001A sedang menjalani pengujian akhir dan segera dioperasikan. Ini merupakan kapal induk buatan China pertama yang dibuat sendiri dengan kemampuan membawa 40 jet tempur. Namun, yang jadi masalah adalah jumlah jet tempur J-15 buatan China. China dikatakan memiliki jumlah jet tempur J-15 yang tidak memadai, digunakan pada kapal induk 001. Menurut surat kabar Rusia, model pesawat tempur J-15 telah diproduksi secara massal di China sejak 2013. Namun, meski berhasil membuat tiruan Su-35, ternyata ada konsekuensi serius yang diperoleh China, karena tiruannya tidak sempurna. Hal itu dilaporkan pada 2019 lalu, saat kapal induk China Type 001A sedang menjalani pengujian akhir dan segera dioperasikan. Ini merupakan kapal induk buatan China pertama yang dibuat sendiri dengan kemampuan membawa 40 jet tempur.
Sukhoi 35. Kenapalah Amerika Syarikat begitu takut Sukhoi 35 ini masuk ke Indonesia, guys? Guys, kalau kita tengok pelik lah guys. Di mana Mesir baru saja memesan Su-35 daripada Rusia, dan kalau kita tengok Beijing baru saja mahu membeli Su-35 daripada Rusia, dan tidak sampai setahun dapat Su-35. Tetapi kalau kita tengok Indonesia telah membuat satu negotiation, sudah pun membuat satu negotiation ataupun telah membuat rundingan di antara Kementerian Pertahanan di Indonesia bersama dengan Rusia sejak daripada tahun 2017 lagi. Di mana kalau kita tengok di dalam negotiation itu, di mana Indonesia akan bagi komoditi iaitu minyak kelapa sawit sebanyak 50%. Dan kalau kita tengok kedua-dua belah pihak telah pun bersetuju, telah pun deal sejak daripada tahun 2017 lagi. Dan pada tahun ini adalah tahun 2021. Su-35 belum lagi sampai ke Indonesia. Dan sebenarnya kalau kita tengok yang menghalang Su-35 di Rusia sampai ke Indonesia adalah daripada pihak Amerika Syarikat sendiri. Sebab kalau kita tengok kemungkinan Amerika Syarikat begitu takut Su-35 ni sampai ke Indonesia, sebab kalau kita tengok Su-35 ini boleh dikatakan salah sebuah pesawat jet tempur yang multifunction, yang sebenarnya kekuasaan ataupun power Su-35 itu boleh dikatakan melebihi dari pesawat tempur buatan daripada Amerika Syarikat sendiri. Bayangkan Amerika Syarikat sanggup untuk membuat negotiation kepada Indonesia untuk menjual pesawat jet tempur yang lain. Yang kalau kita tengok beberapa bulan yang lepas, Amerika Syarikat telah pun membuat negotiation kepada Indonesia sanggup untuk menjual beberapa pesawat yang boleh dikatakan pesawat tempur terkuat Amerika Syarikat sendiri, tetapi menghalang daripada Su-35 masuk ke Indonesia. Kenapa guys? Kenapa? Cuba kalian komen di bahagian komentar di bawah, kenapa Amerika Syarikat begitu menghalang Su-35 masuk ke Indonesia. Padahal kalau kita tengok pihak Rusia sendiri mahu Su-35 ini dikirimkan ke Indonesia secepat yang mungkin. Tapi apa-apa pun kita mendoakan agar cepatlah. Kalau betullah Kementerian Pertahanan di Indonesia mahu Su-35 ini sampai ke Indonesia, sampai untuk ke TNI Angkatan Udara di Indonesia, do something untuk dapat Su-35 ini daripada pihak Rusia. Pedulikan Amerika Syarikat, ambillah Su-35. Pendapat kalian bagaimana? Oke guys, untuk hari ini itu saja sedikit information daripada Musa Channel. Yang menonton video aku dari mula sampai habis, aku mengucapkan ribuan terima kasih guys. Kamu memang awesome, mantap, terbaik. Tapi yang belum lagi klik button subscribe, please to klik button subscribe. Oke guys, akhir kata daripada Musa Channel. Thanks for watching my video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you the next video.